Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu ada salah seorang loyalis PDIP, pengagum PDIP yang kemudian diundang menghadiri podcast di Akbar Faisal. Siapa itu Bang? Kalau bukan Koni Rahakundini. Akan tetapi pada podcast kali ini itu berbeda dengan waktu yang lalu karena sebelumnya ketika Koni Rahakundini diundang oleh Bang Akbar Faisal, dia pasti datang bersama Hasto Kristianto. Akan tetapi Hasto Kristianto hari ini sudah mendekam di penjara sebagai tahanan KPK. Wah, aduh. Pasti tidak seru dong kalau podcast Akbar Faisal hanya menghadirkan seorang Koni Rahakundini Bakri. Akan tetapi dalam podcast tersebut, Koni Rahakundini Bakri mengatakan bahwa PDIP kok jadi sasaran seolah-olah dipreteli oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Padahal kan Bapak Presiden Prabowo Subianto welcome kepada seluruh partai yang ingin bergabung ke koalisi Merah Putih. Waduh, ada-ada saja ini Ibu Koni. Dan si Koni inilah yang kemudian dititipi oleh Hasto terkait dokumen skandal korupsi pejabat tinggi negara dan juga penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh elit-elit bangsa ini. Akan tetapi sampai hari ini sudah sekitar 10 hari Hasto ditahan. Tetapi Koni Rahakundini belum ada data, fakta, dokumen ataupun video yang kemudian dibongkar. Nah, tapi seperti yang disampaikan juga oleh Koni Rahakundini Bakri bahwa ada beberapa video yang kemudian bocor, termasuk video Hasto Kristianto saat berbaju ungu yang menfitnah Pak Jokowi melakukan pelemahan terhadap KPK. Wah, aduh, Koni. Katanya dokumen rahasia, tapi kok bisa bocor? Ini kan menjadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya? Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana Opung Parbelak membahas habis terkait podcast yang dilakukan oleh Akbar Faisal dengan menghadirkan Koni Rahakundini Bakri. Meskipun pada saat podcast tidak ada Hasto yang kemudian berbicara, menangis, akan itu yang sering jadi kebiasaan dari Hasto Kristianto. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Karena menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap. Gimana? Waduh, Percaya sama omongan manusia yang satu ini? Apa katanya? Karena menurut saya, jika terjadi apa-apa dengan PDIP, maka Indonesia akan semakin gelap. Semakin cerah. Dasmu Koni yang gelap. Pede kali kau bilang gitu semakin gelap. Itu kan penilaianmu. Karena dekat kau sekarang sama PDIP, kau bilang begitu. Dulu waktu dekat kau sama Nasdem ada kau bilang kayak gitu. Dulu waktu kau mau mendekat kepada tim kampanye nasional Prabowo ada kau bilang kayak gitu. Sekarangnya kau begitu kau ngomong. Karena udah itu dibawa kau kemana-mana, kau dekat sama Megawati, pergi umroh bareng, pergi ke Vatikan bareng, makan malam bareng, tersanjunglah kau. Hehehe, Koni. Jadi kawan ini ya bikin satu podcast lagi sekali lagi dengan Akbar Faisal. Ya. Minus Hasto. Hasto sekarang sudah ditahan Opung. Lalu ya orang ini bertiga ya bikin podcast trio. Mengatakan yang beginilah, yang begitulah, dokumen rahasia lah, potongan video lah. Sekarang bikin lagi tapi nggak ada Hasto. Kurang seru, nggak ada yang nangis. Kurang seru, nggak ada yang nangis. Nggak enak, ya kan?
Nonya ada nangis-nangisan gitu loh. Bagi supremasi hukum. Saya berjuang untuk rakyat ini. Hidup mati saya adalah untuk partai. Oh, Bagi saya kesetiaan adalah yang paling penting. Udah nggak ada orang. Jadi kita akan lihat dulu satu-satu poin ya mengenai podcast kedua antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni ya. Gak tahu aku suka kali mengundang si Koni. Ya kita bahas satu persatu. Oke. Saya lihat sebagai sahabatmu ini, dan juga bagi sahabat bagi Mas Hasto, dan banyak sekali teman saya termasuk di PDI Perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat Anda itu tampaknya melibatkan diri jauh ke dalam situasi ini? Saya nggak ngerti kalau pertanyaan kakak Akbarku yang tersayang ini melihat aku seolah melibatkan diri. Tersayang. Aku merasa aku banyak melibatkan hati dan pikir. Gitu. Karena gini ya, mungkin nggak banyak yang tahu bahwa kakek aku itu dekat sekali dengan keluarga Soekarno, dengan Bung Karno malah. Nenekku tuh sering masakin buat Bung Karno. Oh ya? Kakekku ditunjuk jadi Menteri Perikanan Darat oleh Bung Karno. Di rumah kami itu masa kecil itu semuanya di ruang tamu, di ruang tidur, di ruang mana hanya foto Bung Karno. Nenek saya bisa tentang Bung Karno. Apa katanya di rumah nenek kami itu semuanya foto Bung Karno. Sekarang kau merasa dekat kau sama Bung Karno. Sebelum kau masuk Nasdem gak ada bahasamu begitu. Waktu masuk Nasdem gak ada juga bahasamu begitu. Waktu kau mau gabung timnya Rosan Roslani gak begitu juga omonganmu. Sekarang kau ngaku-ngaku. Kakek saya Menteri Perikanan Darat, Menteri Pendidikan, polisi apa segala macam kemarin itu nggak ada yang ngaku-ngaku kayak. Jadi kenapa kalau misalnya kakek mau menteri? Kenapa? Kenapa? Ya kalau masalah ngaku-ngaku itu nenek saya dekat dengan Bung Karno, kakek saya dekat dengan Bung Karno, ya atuk saya dekat dengan Bung Karno, bapak saya dulu digendong-gendong sama Bung Karno. Karena dekatnya kok sama PDIP makanya kayak gitu bahasamu sekarang. Merasa tersanjung kau, merasa kau itu mendapat teman baru. Kan dia itu mengaku berapa kali bahwasanya saya ini bukan anggota partai PDIP, saya cuma simpatisan, kan begitu. Tapi kok dekat? Oh, iya, Budi Gunawan kan gitu juga kan, bukan kader kan? Firly Bahuri begitu juga kan? Betul. Ya jadi biar tahu kalian pada saat ini ya yang namanya Koni lagi dekat-dekatnya sama Megawati. Kemana Megawati dekori? Pergi Megawati umroh ikut Koni. Pergi Megawati ke Vatikan ikut. Masukkan aja ke kakak Megawati kau. Aduh dulu. Biar tahu kalian mengundurkan diri di dari Nasdem karena apa? Karena waktu itu Surya Paloh begitu cepat mengumumkan, mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi calon presiden. Nggak setuju dia. Nggak sepaham lagi kami keluar. Cari tempat berteduh dia, dipikirnya bisa masuk tim kampanye nasional. Yang dikejarnya jadi wakil menteri. Nggak dipakai kau Koni sama TKN. Wakil menteri pertahanan, wakil menteri luar negeri. Koni. Kita kupas lagi ya apa aja pembicaraan dia sama Akbar Faisal ya. Nggak semuanya kita bahas, sikit-sikit aja. Saya bukan anggota partai.
Ibu Mega menyebutnya saya simpatisan partai. Bukan kader ya? Bukan. Tidak punya KTA? Nggak punya, silakan buktikan. Emang dari dulu gosip gue punya KTA partai terus. Nah, terus sering kali dalam pertemuan-pertemuan ibu menyebut saya sahabatnya. Oke. Contoh kemarin pada saat menjelang para gubernur. Oh, dan dia para- sahabat ibu Nah, ketum. kan semua dikumpulkan di sekolah partai. Setelah ibu berpidato 2,5 jam, ibu meminta saya dengan khusus untuk memberikan arahan pandangan kepada para kepala gubernur dan kepala daerah. Artinya apa? Artinya pemikiran saya kan digunakan untuk apa, memberi wawasan utamanya geopolitik kalau menurut ibu. Jadi apa katanya? Koni memberi pembekalan ya kepada calon kepala daerah. Pantasan mogok nggak boleh ikut retreat. Yang udah kena cuci rupanya otaknya. Coba bayangkan kalian ya, seorang pengedar hoax, pembenci pemerintah, pembenci Jokowi, penjilat Megawati, itu pula yang memberi pembekalan kepada calon-calon kepala daerah. Bukan calon lagi, udah dilantik. Udah dilantik. Megawati lebih mengarahkan mereka untuk mendengarkan si Koni daripada mendengarkan arahan dari Kemendagri. Rupanya banyak yang meleset. Ya kan? Untung aja 104 dari 150 sekian ya, itu lebih ikut retret daripada mendengarkan omong kosongnya si Koni. Aduh. Ya, jadi gak heran sih kalau sebetulnya si Koni ini diundang. Kemarin aja untuk pembekalan anggota DPRD, Rocky Gerung yang diundang. Rocky Gerung. Ini gimana sih? Kok yang dibikin untuk pembekalan itu kepada kader-kadernya orang si Koni? Rocky Gerung. Apa udah nggak kelihatan lagi kualitasnya ada Nabi Tubulu? Apa nggak lebih bagus dia di situ harus ngasih pembekalan? Ronita Lapesi lebih Guntur bagus Romli. Guntur Romli. Aduh. Kasih pembekalan. Saya ini bukan kader, saya simpatisan. Ibu Megawati memanggil saya sahabat. Ya. Jadi udah jelas ya kenapa kualitas kepala daerah dari PDIP begitu rendahnya sekarang. Mereka ada mulai yang berani melawan pemerintah. Mereka ini kan sudah mulai berani melawan pemerintah. Artinya mereka lebih mendengarkan ketua umum daripada mendengarkan presiden. Kan begitu. Rupanya Koni yang memberi pembekalan. 2,5 jam Ibu Megawati, sebagiannya lagi Koni. Katanya tentang geopolitik, ya kan? Yang lelenya itu kan nggak tahu, awak nggak di situ. Entah apa yang dibahas orang itu. Entah apa yang dibahas orang itu. Kita bahas lagi. Saya kemudian merasa bahwa, kenapa ya? PDIP itu kayaknya agak di pojokan, kalau saya boleh bilang begitu. Sekali lagi nih, saya bicara ini saya nggak bahas hukum karena saya udah lihat diskusi dengan Pak Roni misalnya, dengan beberapa tokoh di PDIP. Secara hukum katanya Mas Hasto itu clear kan. Tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Nah, ini mungkin yang kita. Apa katanya? Saya merasa bahwasannya PDIP dipojokkan. Bukan dipojokkan, Koni memojokkan diri. Memojokkan diri. Bangsa lagi maju-majunya, bangsa lagi kepingin untuk maju, bangsa sedang mempersiapkan diri ya untuk menjadi bangsa yang besar. Sebelah sana bilang-bilang Indonesia gelap. Sebelah sana sibuk aja mencucuk-cucuk pemerintah. Sibuk aja menyerang Jokowi. Coba bayangkan ya. Bayangkan kalian apa yang dibilang si Koni tadi, merasa dipojokkan. Saya merasa PDIP dipojokkan.
Nggak ada memojokkan, kan begitu. Tangan Prabowo terbuka lebar untuk menyambut PDIP. Betul. Kan begitu. Welcome. Masalahnya Joko Widodo sudah mewanti-wanti sama Bapak Prabowo, mengatakan hati-hati kalau PDIP masuk itu banyak maunya. Ya kan? Kan sekarang begini, kalian sendiri yang milih oposisi toh. Kalian kepingin masuk tapi dengan menyingkirkan Gibran. Waduh, ndak masuk akal, Bos. Ora iso. Enak aja. Enak aja. Rumusnya dari mana? Enggak. Rumusnya dari Ya mana? kan? Itu dia, makanya aku bilang memang betul yang dibilang Bapak Joko Widodo itu, ya, jangan diterima. Ya, tolong pertimbangkan lagi. Ini kan dengar-dengar kabar ya. Tolong pertimbangkan lagi kalau PDIP mau masuk, itu banyak kali maunya. Kenapa Bapak Jokowi bilang seperti itu? Pengalaman dia waktu jadi presiden. Waktu dia jadi presiden banyak kali maunya gitu. Menteri harus segini. Dia harus dihormati. Tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19 terjadilah itu undang-undang revisi undang-undang KPK. Iya. Ditudinglah Jokowi inisiatornya. Padahal Jokowi tidak bertanda tangan. Yang ngotot. Kan begitu. Kira-kira anggota partai dari PDIP koordinasi nggak sama Megawati? Ya, koordinasi lah pasti. Mereka kan petugas partai. Dipojokkan, bukan dipojokkan, merasa terpojok. Merasa terpojokkan. Atau lebih tepatnya memojokkan diri. Ngambek dia. Ngomong itu harus punya dasar dong. Tapi dosen. Tahu kalian, semua yang dikatakannya itu di dalam podcastnya sama si Akbar Faisal, semuanya narasi. Betul. Nggak pernah ini bawa fakta-fakta berupa katakanlah PowerPoint, dia kan nggak pernah. Tapi dosen. Dosen. Contoh kayak Opung Parbela dong, ada datanya. Yes. Kau bilang potongan video Opung. ada samamu, sampai sekarang kami tunggu nggak ada. Lebih jelas Opung Parbela ada videomu kan. Aduh, kita lihat lagi bacok yang satu. Umroh ya, dan umroh kita tuh lucu. Biasanya orang umroh untuk dirinya kan. Kami semua yang ada berangkat itu, semua sepakat kita mendoakan Indonesia. Nggak ada yang mendoakan pribadi, bener deh, itu nggak bohong. Mendoakan Indonesia segera baik-baik saja. Karena memang nggak baik-baik aja sih. Dan begitu pulang disambut dengan Indonesia gelap tuh, aku gemes. Aku pengen bikin Indonesia terang, bagaimana menerangkan kembali Indonesia. Kira-kira itulah. Apa katanya? Waktu umroh kami berdoa untuk Indonesia. Nggak ada tuh berdoa untuk pribadi. Nggak yakin aku. Nggak yakin aku. Nggak yakin. Karena kami merasa Indonesia gelap. Kami merasa Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa waktu Megawati pulang umroh, ya, semua kepala daerahnya dilarang retret? Betul. Katanya mendoakan Indonesia. Kalian berkeinginan waktu itu umroh itu mendoakan Indonesia semakin baik, ya kan gitu. Harusnya kalian mengarahkan kepada kepala daerah, ya, dari PDIP itu. Oke, sekarang kalian adalah milik negara, Iya, ya. milik Seharusnya rakyat. begitu. Ikuti apa yang diinstruksikan presiden. Ini yang betul. Begitu. Seharusnya kalau memang mendoakan Indonesia, dorong. Nggak terbalik itu. Berdoa untuk Indonesia, apa dia bilangnya lagi ya? Setelah itu kami datang ke Indonesia disambut dengan Indonesia gelap. Mahasewa yang bilang itu. Mahasewa yang bilang itu. RT 16.
dan RT Dikatakan 16. Indonesia nggak gelap karena apa? Di mana-mana sekarang terjadi penyingkapan korupsi. Kasus korupsi. Itu. Tadinya gelap, sekarang tersingkap. Kalau sudah gelap tadinya tersingkap, makin cerah atau makin gelap? Asal. Dan aku gemes loh, ingin mencerahkan lagi Indonesia. Caranya gimana? Caranya gimana? Nggak akan mungkin bisa kau mencerahkan Indonesia, menerangi kembali Indonesia. Karena apa? Pikiran Indonesia gelap itu cuma ada di otak kalian. Nah, itu. Bagi kami sudah cerah. Mau kau cerahkan yang sudah cerah. Kita ini terang benderang, ya. Kalau kau menyalakan simbol lilin, percuma. Menerangi kembali Indonesia. Enak kali kau ngomong seolah-olah kayak nggak ada presiden aja yang mau menerangi Indonesia. Siapa kali kau? Nggak usah. Nggak perlu kami diterangi oleh orang-orang model kayak kau nih. Nggak perlu. Nggak perlu. Gue gemes gitu loh. Nggak usah. Karena masih banyak orang yang kepingin Indonesia ini cerah. Menerangi. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya. Betul? Di seperti dua. Oke. Ya. Yang hoax itu adalah yang tadi Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral kemudian aku masukkan ke Instagram aku. Itu juga hoax. Oke. Saya tidak akan meneruskan Bilang saja semua hoax. Emang berapa sih? Ntar gue masuk. Pokoknya jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Apa katanya? Yang sedikit jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Emang dokumen bisa beranak? Emang dokumen bisa beranak. Bisa kalau direkayasa. Ya, jadi ini dibicara tentang dokumen yang dititipkan sama si Koni. Kan begitu. Katanya berupa dokumen, ya, dan juga beberapa file, ya, soft file. Ya, dia nggak mau ngaku berupa CD atau berupa USB. Kan begitu. Dia mengaku katanya, ya, sudah ada 2 bocor. Yang pertama mengenai kriminalisasi Anies, ya, tapi itu sudah dipatahkan dengan bantahan-bantahan, kan begitu, ya. Baru yang kedua katanya ada video beredar waktu itu, apa namanya itu, yang Hasto pakai baju ungu. Sekarang jadi pertanyaannya, kalau memang itu file rahasia, kenapa bisa bocor? Kenapa bisa bocor? Kenapa bisa bocor? Ya. Padahal kan mereka diperintahkan notariskan di Rusia, tapi kok bisa bocor? Kok bisa bocor? Sengaja mau dibocorkan? Atau cuma kebetulan itu aja yang ada? Kebetulan itu aja yang ada. Ya, kriminalisasi terhadap Anies nggak terbukti, ya. Begitu juga video Hasto yang kedua mengatakan bahwasannya pelemahan KPK disebabkan oleh Joko Widodo itu nggak terbukti, ya. Dalangnya itu kalian sendiri. Dua-duanya itu bohong. Katanya masih ada sekitar, ada yang sedikit semakin banyak, ya. Ada katanya 5, ada yang bilang 10, ada katanya 17. Ku bilang sama kalian, Koni, ku bilang sama kau, Hasto udah di dalam penjara. Ya, sekarang begini, kalau memang ada itu barang, keluarkan. Betul, kalau memang ada keluarkan, bongkar. Kalau memang ada rahasia negara berupa dokumen yang dititipkan sama si Koni, ya, ini kan Hasto kan udah di penjara. Kenapa nggak dikeluarkan untuk membantu, ya, kesaksian-kesaksian Hasto di persidangan? Betul, seharusnya dibongkar. Coba, kan begitu. Jangan disembunyikan begitu kalau memang ada. Memang betul-betul isi dokumennya itu bisa membungkam beberapa pihak tertentu sehingga si Hasto bebas. Ayo dong. Ayo dong. Usah banyak cakap lah. Dari kemarin.
Kemarin dibilang ada potongan video, ada rekaman suara, sekarang menyusut cuman dokumen. Menyusut. Begitu ditanya si Akbar Faisal, dokumennya ada berapa? Kan 2 udah tersebar. Yang satu waktu kriminalisasi Anies Baswedan, yang kedua masalah pelemahan KPK. Itu kan yang kalian karang-karang itu. Banyak kali gaya. Dokumen rahasia. Yang terakhir, ya kita lihat dulu yang terakhir, masih ada nggak ya? Aku tahu banget aku sedang di-drag untuk kesana, aku nggak mau. Sekali lagi karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua ada perintah ketua umum partai, ya Allah. Ibu bangsa itu langsung. Koni Andi set. Oh siap. Saya itu saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Saya itu pengagum partai yang paling hebat. Partai yang paling hebat. Koni Andi set. Versimunya itu. Ya kan? Setuju kan? Sekarang begini, ya semua berhak untuk berbicara, ya semua berhak untuk bersuara, apalagi di podcast kayak gini kan begitu. Masalahnya sekarang datanya lengkap apa enggak? Betul. Bukti-buktinya ada enggak? Nggak usahlah bernarasi-narasi kayak gitu kalau nggak ada bukti, ya kan? Udahlah Koni, udah tahu aku maksud dan tujuanmu. Kau ingin berusaha mengembalikan kepercayaan rakyat kepada PDIP. Alah. Ya, udahlah ya. Jadi kalau aku katakan Koni ini adalah produsen hoax nomor 2. Produsen hoax nomor 2. 1 Hasto. Udah terbiasa Betul. rekayasa. Masih ingat nggak kalian waktu Hasto menyebarkan ini loh rekaman suaranya Bapak Jokowi, mengatakan kalau misalnya macam-macam saya gigit, ya dia menggiring opini bahwasanya Joko Widodo ingin menggigit partai PDIP. Padahal yang dimaksud Jokowi di dalam video tersebut adalah menggigit setiap kepala daerah yang ingin melakukan penyelewengan. Betul. Itu Udahlah, pidato yang disampaikan Pak Jokowi baru dikira rekaman suara. Jelas-jelas dia itu terkait kasus suap, ya kan? Ya, jadi kalian sendirilah yang menilai ya. Ini adalah rangkuman dari beberapa ya percakapan antara Akbar Faisal dengan yang namanya Koni. Terserah kalian. Kalian mau percaya sama Akbar Faisal, kalian mau percaya sama Koni, atau kalian mau percaya sama data. Ya. Nah, itu dia sama fakta di lapangan. Nggak perlu dipercaya Opung Parbelak, nggak perlu. Tapi setiap data yang Opung Parbelak selalu A1 dan bukan hoax. Mantap, Opung, bukan hoax. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Sahabat-sahabat sudah menyimak bagaimana Opung Parbelak menanggapi terkait podcast yang dilaksanakan oleh Akbar Faisal yang menghadirkan Koni Rahakundini. Nah, dalam podcast tersebut tidak ada data, tidak ada fakta ataupun dokumen yang kemudian ditampilkan oleh Koni Rahakundini Bakri. Justru yang ada hanya narasi, hanya prasangka berdasarkan perasaannya. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai dasar. Kalau memang kau memegang data, dokumen, ataupun video skandal korupsi pejabat tinggi negara, ya silahkan dibongkar. Karena mungkin dengan itu, dengan dokumen tersebut, dengan video ataupun bukti-bukti tersebut, itu bisa membantu Hasto untuk kemudian terbebas dari status tahanan oleh KPK. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Koni Rahakundini Bakri. Katanya dokumen ataupun video-video tersebut dinotariskan di Rusia, tapi kok bisa bocor? Atau memang hanya itu dokumen yang ada? Karena itu juga hoax, karena pasti video tersebut dibuat setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.